Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak guru yang solih dan solihah? Guru doakan semoga kita semua senantiasa sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini anak-anak guru yang solih dan solihah ketemu lagi sama Bu Herli dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki materi pelajaran keempat ya, dengan judulnya zikir dan doa sesudah sholat. Alhamdulillah, pekan kemarin anak-anak guru yang solih dan solihah sudah menerima materi tentang sholat. Apa itu makna sholat, bagaimana praktik sholat, apa saja rukun sholat. Dan Bu Guru berharap anak-anak Bu Guru sudah bisa mempraktikkan sholat dengan sebaik-baiknya. Dan sekarang hari ini anak-anak Bu Guru kita akan belajar zikir ya, zikir dan doa sesudah sholat. Baik, sebelum Bu Guru melanjutkan materinya, Bu Guru berharap anak-anak Bu Guru sudah mempersiapkan buku tulisnya, buku cetaknya, kemudian alat tulisnya juga ya. Kalau belum siap, silakan segera dipersiapkan agar nanti apa yang Bu Guru sampaikan bisa terserap dengan baik oleh anak-anak Bu Guru yang solih dan solihah di rumah. Baik, silakan kalau sudah siap, silakan buka buku pelajaran PAI-nya, pelajaran keempat tentang zikir dan doa sesudah sholat, halaman 51. Baik, kita mulai saja pelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka sekarang halaman 54. Zikir sesudah sholat. Anak-anak Bu Guru yang solih dan solihah, tentunya anak-anak Bu Guru yang solih dan solihah dan kita semua sehabis melaksanakan sholat, kita pasti melakukan zikir ya. Tidak langsung lari kemana-mana ya, tidak langsung kemudian pegang HP, tidak langsung kemudian tidur-tiduran, tidak ya. Tetapi kita semuanya umat Islam dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat ditambah dengan sholat sunnah, dianjurkan untuk berzikir. Apa itu zikir? Zikir adalah mengingat. Mengingat siapa? Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus mengingat Allah? Karena dengan mengingat Allah nanti ada banyak manfaatnya ya. Ada banyak manfaat zikir. Jadi kenapa Allah memerintahkan zikir itu? Banyak manfaatnya. Setiap Allah memerintahkan sesuatu pasti ada manfaatnya. Nah, begitupun dengan zikir. Jadi zikir ini bukan hanya mengingat Allah kemudian sudah, tapi memang ada manfaatnya. Yang pertama, ini ada beberapa saja ya yang Bu Guru sebutkan di dalam buku ini, beberapa manfaat zikir. Yang pertama, dengan anak-anak Bu Guru berzikir, maka insya Allah anak-anak Bu Guru yang solih dan solihah akan dapat menenangkan dan melembutkan hati. Dapat menenangkan dan melembutkan hati. Apa jaminannya? Ada dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 13. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi kata Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Jadi kalau anak-anak Bu Guru ingin hatinya tentram, maka berbanyak mengingat Allah, perbanyak zikir. Salah satunya zikir setelah sholat.
Jadi kalau kita mengingat, mungkin kalau mengingat pelajaran atau mengingat tugas-tugas guru akan pusing. Tetapi ketika kita mengingat Allah, oh Allah itu maha besar, maka semua masalah menjadi kecil. Hati kita menjadi tentram, insya Allah. Yang kedua, manfaat zikir itu tidak mudah marah atau emosi. Jadi dengan memperbanyak zikir, insya Allah emosi anak-anak Bu Guru akan terkontrol. Tidak mudah marah ya, tidak mudah kesal sama kawannya, tidak mudah marah sama orang tuanya yang mungkin selama daring selalu menyuruh untuk belajar nak. Tetapi karena kita tahu bahwasanya orang tua kita itu menyuruh kita untuk suatu kebaikan, maka kita pun tidak akan marah dan kita bersyukur, alhamdulillah ternyata mama atau papa perhatian nih, sayang sama aku supaya aku semakin pintar. Kemudian yang ketiga, dengan memperbanyak zikir, insya Allah kita akan selalu melakukan pekerjaan dengan baik dan ikhlas. Ya, dengan memperbanyak zikir, anak-anak Bu Guru akan semakin baik melakukan pekerjaannya, semakin ikhlas. Kenapa? Karena kita tahu ketika kita mengingat Allah, maka insya Allah kita tahu, oh Allah senantiasa memperhatikan kita. Jadi tidak ketika melaksanakan, misal mengerjakan tugas dari Bu Herli, mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru yang lain, tidak asal-asalan nih. Karena kenapa? Karena kita tahu manfaat pekerjaan itu, manfaat tugas itu untuk kita sendiri ya. Dan Allah menyaksikan dan Allah mencatat semua amal tersebut sebagai amal ibadah kita. Maka kita akan senantiasa ikhlas melaksanakannya ya, tidak ngedumel. Banyaknya tugas dari Bu Guru nih. Oh, dikit-dikit tugas. Padahal semua tugas itu sebenarnya untuk kebaikan anak-anak Bu Guru semuanya. Kemudian yang keempat, zikir itu manfaatnya untuk mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, orang yang banyak mengingat Allah, insya Allah berarti itu tanda bukti bahwasanya dia senantiasa mencintai Allah dibanding yang lainnya ya, senantiasa mengutamakan Allah dibanding yang lainnya ya. Kemudian yang kelima, ini yang terpenting, dengan manfaat zikir itu tentunya dapat memperbanyak pahala ya. Ketika misalnya kita lagi kesulitan, ingat Allah, bahwasanya Allah pasti akan membantu setiap kesulitan kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika kita mendapat nikmat, kita zikir, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bahwasanya nikmat itu dari Allah. Nah, kemudian apa saja bacaan zikir sesudah sholat? Nah, anak-anak Bu Guru pasti sudah tahu dong apa saja yang biasa kita baca setelah sholat. Nah, zikir ini banyak ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kalau yang di dalam buku kita ini tergolong yang pendek ya. Oh, Bu, panjang ini. Sebenarnya ini pendek ya, ada yang lebih panjang, ada namanya Al-Maksurat ya. Zikir Al-Maksurat itu tergolong panjang, ada yang kubro, ada yang sugro. Nah, kalau yang ini tergolong pendek. Oh, Bu Guru, apakah semuanya harus dihafal? Tidak mesti, yang penting ambil poin-poin pentingnya ya. Setiap sholat kita amalkan salah satu di antara zikir ini. Jangan sampai sesudah sholat langsung lari, sesudah sholat langsung main ya. Tapi sebelum kita membaca zikir-zikir apa saja yang dianjurkan setelah sholat, kita harus mengetahui dulu nih bagaimana tata cara berzikir dengan baik ya. Ada adab-adabnya zikir itu ya. Tidak langsung sudah sholat langsung zikir dalam kondisi misalnya tidur-tiduran atau dalam kondisi males-malesan gitu. Tidak, ada adabnya. Karena kenapa? Karena ketika kita berzikir, kita sedang mengingat Allah. Dan zikir ini, anak-anak Bu Guru yang sholih dan sholihah, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tidak mesti sesudah sholat ya.
ketika kita lagi duduk kita berzikir subhanallah, ketika kita lagi jalan-jalan misalnya ya, lagi jalan-jalan ke pagar alam, melihat pemandangan yang bagus, kita berzikir ya, mengembalikan semuanya kepada Allah gitu ya. Masya Allah, sungguh begitu indah ciptaan Allah. Kemudian ketika kita misalnya mendapat musibah, kita harus tetap berzikir. Bagaimana mengucapkan zikirnya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwasanya semua kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi zikir itu kapan saja ya, tidak mesti sesudah sholat, tetapi sesudah sholat pun kita dianjurkan. Ini lebih khususnya dianjurkan sesudah sholat. Ada adab-adabnya nih ya. Yang pertama, adab ketika kita berzikir sesudah sholat itu yang pertama, duduk yang rapi dan khusyuk ya. Duduknya benar-benar supaya zikirnya juga khusyuk. Kemudian yang kedua, berzikir dengan suara pelan-pelan saja ya, nggak usah teriak-teriak gitu. Subhanallah, subhanallah, nggak perlu kan. Kenapa? Karena Allah itu maha mendengar apa yang kita ucapkan. Bahkan di dalam hati pun Allah tahu tuh apa yang terbesit di hati kita. Tetapi karena ini zikir perlu kita ucapkan dengan suara yang pelan. Kemudian yang ketiga, berzikir dengan niat yang ikhlas ya. Berzikir dengan niat yang ikhlas, dengan niat hanya benar-benar mengharapkan keridhaan Allah, bukan karena terpaksa. Oh, kata Bu Herli harus sesudah zikir harus sesudah sholat harus berzikir. Nah, bukan karena Bu Herli, tetapi memang kita butuh untuk apa? Untuk menenteramkan hati kita, untuk meringankan segala permasalahan kita, untuk menjaga emosi kita ya. Anak-anak guru yang sholih dan sholihah itu ya beberapa adab zikir setelah kita melaksanakan sholat. Terus apa saja zikir yang kita ucapkan sesudah sholat? Ini hanya beberapa contohnya saja. Boleh tidak Bu Herli pakai zikir-zikir yang lain? Boleh, asalkan ada tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah, insya Allah ya. Oke, kita mulai nak ya. Boleh anak guru kalau ada bukunya, sambil memegang bukunya boleh ikutin ya bacaan Bu Herli. Yang pertama, sesudah sholat itu dianjurkan kita untuk memperbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini biasa ya, kalau kita biasa di sekolah itu biasa kita ucapkan ya, sudah sholat kita beristighfar. Kalau yang kakak-kakak kelas kita yang di mushola biasanya dibimbing oleh bapak gurunya ya. Kemudian setelah itu kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina bis salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Selanjutnya kita membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ilahi Rabbi anta maulana. Masya Allah, Tuhanku engkaulah pelindungku ya. Ilahi Rabbi anta maulana. Jadi kita tidak meminta perlindungan kepada selain Allah. Selanjutnya kita membaca tasbih sebanyak 33 kali. Apa bacaan tasbih? Subhanallah, 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 sampai 33 kali. Disunahkan sampai 33 kali. Kemudian membaca tahmid.
Apa bacaan tahmid? Alhamdulillah, 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 sampai 33 kali. Kemudian membaca takbir. Allahu akbar, 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 sampai 33 kali juga. Kemudian lanjut membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, sudah singkat kan? Singkat sekali ya. Sekali lagi ini hanya contoh ya, contoh yang ada di buku kita. Boleh kalau anak-anak berguru membaca zikir-zikir yang lain, tetapi harus ada sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Oh berguru, saya terbiasa misalnya membaca zikir al-maksurat, boleh, itu lebih bagus ya. Zikir-zikir yang memang maksur, yang biasa Rasulullah SAW lakukan ketika masa hidupnya. Itu bacaan zikirnya silahkan nanti anak-anak berguru yang solih dan solihah praktikkan bacaan ini. Tidak mesti seluruhnya kalau terlalu dikira terlalu panjang, tapi untuk sementara silakan. Kalaupun belum hafal, Bu Herli panjang nian ini, panjang sekali untuk dihafal, silakan boleh sambil pegang buku. Jadi setelah sholat ambil buku painya, lihat sambil baca ya, sambil istighfar ya. Jadi anak-anak berguru yang solih dan solihah setelah sholat tidak langsung buru-buru doa ya, tetapi kita berzikir dulu, kita sanjung dulu Allah. Biasanya kan kalau kita mau minta uang sama mama atau papa kan, biasanya kan kita merengek dulu tuh sama mama atau papanya, tidak langsung mau minta uang gitu, tidak. Tetapi ada adabnya dengan merengek. Sama dengan Allah pun demikian. Kita puji dulu Allahnya gitu ya, minta dengan baik-baik, dengan adab yang baik, baru kita berdoa, minta apa yang kita hajatkan. Demikian dari Bu Herli untuk hari ini. Kita hari ini sampai zikirnya dulu. Insya Allah doanya akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekali lagi silakan dipraktikkan di rumah. Kalaupun belum hafal, bawa bukunya ya, dekatkan bukunya di tempat sholat, nanti bisa dibaca oleh anak-anak berguru yang solih dan solihah di rumah. Bukan hanya anak-anak berguru ya, orang tuanya juga bisa untuk membaca zikir ini. Demikian kita tutup pertemuan hari ini dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.